Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul penagihan pajak dengan surat paksa. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya. Pertama, Titania Elia Anggreni, kedua Nurwadda Fadilah, dan saya sendiri Diki Aditya Rizaldi dan Sri Indasari. Untuk menghabiskan waktu, mungkin langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Sri Indasari. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. B. Pengertian penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Titania. Dipersilakan. Baik, materi selanjutnya itu C. Jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tugas jurusita pajak yang pertama itu melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah, melaksanakan penyitaan. Yang keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah. Selanjutnya adalah penyitaan dan lelang. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang kedua itu adalah lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakannya penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurwadda Fadilah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya itu pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggungan pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Adapun penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu
itu kebebasan penanggungan pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Next. Kemudian ketentuan pidana. Yang pertama itu memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita. Yang kedua itu membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Yang ketiga itu membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu. Yang keempat atau yang terakhir itu merusak, mencabut atau menghilangkan segel, sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan surat atau penundaan pembayaran pajak, Undang-Undang PPSP atau penagihan pajak dengan surat paksa, bahwa surat paksa tidak dapat ditentang apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada pengadilan pajak. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.